Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya Ibu Suniantara, nomor peserta 2018-0029-1135, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang pada saat ini Selasa 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan membawakan materi kewajiban dan hakku sebagai warga negara di kelas 3 SD Negeri 5 Manggis. Om Santi, 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 Om. Berdiri, bersiap, berdoa dari umat kawet. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana keadaan hari ini? Baik. Ya, semangat sekali ya. Nah, ada teman anak-anak yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, semua masuk. Ya. Ya, Ya. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan apa dulu? Berdoa. Nah, anak-anak, sekarang kita laksanakan doa dulu. Untuk apa kita laksanakan doa? Hah? Untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Ya, silakan pimpin dulu doanya. Berdiri, bersiap, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, silakan duduk. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib nasional. Untuk apa kita menyanyikan lagu? Ya, sebenarnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Kita nyanyi bersama ya. Coba berdiri dulu ya. Ya, berdiri. Ya, baik. Untuk pengembangan pendidikan karakter, bentuk PPK-nya masih ingat? Ya, silakan pimpin. Coba saya pimpin aja. Ya, anak-anak silakan duduk. Ya, nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ya, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, nah sebelumnya Bapak mau tanya ini. Anak-anak, pernah nggak anak-anak melihat warga sedang bergotong royong di jalan umum? Pernah. Siapa pernah melihat? Semua pernah? Ya, mungkin orang tuanya pernah ya gotong royong di jalan umum ya. Nah, anak-anak, kalau gotong royong itu termasuk apa anak? Ayo. Kira-kira kalau gotong royong itu termasuk apa? Kewajiban itu? Kewajiban apa hak? Hah? Hak dan kewajiban. Hah?
Ya, kewajiban ya melaksanakan kebersihan di jalan umum itu termasuk ke kewajiban. Kewajiban di mana? Iya. Nah, itu termasuk kewajiban kita sebagai warga negara. Ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku, yaitu ada di subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara ya. Itu ada di pembelajaran 4 ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ya, Pak harap pertama anak-anak melalui pengamatan gambar, nanti Pak akan tampilkan sebuah gambar ya. Itu anak-anak dapat menganalisis ya, menganalisis ungkapan kalimat saran dengan benar ya. Selanjutnya anak-anak juga dapat membuat kalimat saran ya yang berkaitan dengan materi ini tentang hak dan kewajiban ya. Selanjutnya ya, anak-anak dapat memberikan contoh ya kewajiban dan hak sebagai warga negara dan ya. Nah, itu sudah dipahami? Sudah. Ya. Nah, anak-anak coba amati gambar tersebut. Kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak setelah melihat gambar tersebut? Nah, ayo, gambar apa itu? Gambar kotor. Apanya kotor? Jalan raya yang kotor. Terus apa lagi? Pintar. Dan itu apa lagi yang anak pikiran? Banyak sampah. Terus? Ya. Nah, banyak sampah berserakan. Jalannya kotor ya, sampah dibuang sembarangan seperti itu ya. Nah, sekarang dari gambar tersebut apa sih maksudnya gambar tersebut? Ya, kalau anak-anak melihat di jalan seperti itu, nah kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ya, pintar karena warga buang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak mau gotong royong bisa. Siapa lagi bisa? Warga tidak mau membersihkannya, tidak bergotong royong. Terus apa lagi contohnya? Tidak mematuhi aturan. Iya bisa. Nah, anak-anak berarti kalau melihat jalan seperti itu, berangkatkan ya sampah berserakan di jalan ya, pedagang itu membuang sampah sembarangan ya. Nah, berarti mereka tidak melaksanakan kewajibannya ya sebagai warga negara. Mereka tidak melaksanakan kewajiban. Ya, pintar ya. Itu gambar apa itu? Sedang bergotong royong itu. Gotong royong apa ya? Ya, terus? Ya, itu gotong royong di jalan umum ya. Itu adanya sedang bergotong royong. Nah, kalau seperti itu, berarti termasuk apa itu mereka? Iya, termasuk kewajiban, betul. Berarti melaksanakan kewajibannya. iya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Berarti mereka melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara ya. Nah, kalau dari gambar yang sebelumnya, nah ini tidak melaksanakan kewajibannya ya. Kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban, bagaimana jadinya? Sampah berserakan di jalan. Iya, sampah berserakan di jalan. Terus apa lagi? Jalan menjadi kotor. Jalan jadi kotor. Ayo, kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya,
berarti tidak mendapat apa dia? Ya, tidak mendapat. Ya, coba. Kewajiban itu apa sekarang? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Media. Iya. Sedangkan hak siapa bisa? Harus itu hak. Iya, sesuatu yang harus kita. Nah, ya, itu intinya ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, otomatis tidak akan mendapat. Ya, seperti itu. Contoh, ya, kalau di jalan sampahnya berserakan, ya, misalnya di depan sekolah di jalan raya, itu sampah. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, misalnya ada yang buang sampah sembarangan di jalan umum di depan, ya. Nah, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Terus hak yang mereka berarti tidak didapat. Kalau jalannya bersih seperti di depan, jalan raya di depan, bersih seperti itu. Nah, haknya kita apa? Mendapat lingkungan yang bersih. Iya, pintar. Ya, tepuk tangan dulu mendapat lingkungan yang bersih. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi haknya kita? Mendapat kenyamanan. Iya, bisa, pintar ya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh hak dan kewajiban kita ya. Sudah ingat sekarang? Sudah. Ya, sudah paham? Sudah. Dari gambar yang tadi itu, bisa nggak anak-anak memberikan saran? Iya, siapa bisa? Iya, satu-satu dari sini. Iya, satu-satu ya. Sebaiknya warga bergotong royong. Iya, pintar, kasih tepuk tangan. Ya, sini dulu. Ya. Sebaiknya warga negara kewajibannya. Iya, bisa. Kasih tepuk tangan. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Sebaiknya warga mengurus jalan umum dengan baik. Iya, bisa. Pintar ya. Apa lagi? Ayo, siapa bisa? Warga sebaiknya membersihkan jalan dengan baik. Iya, bisa. Ya. Sebaiknya warga tidak membuang sembarangan. Iya, bisa. Terus siapa lagi bisa? Iya, coba. Iya, dari sini. Ayo. Sebaiknya warga gotong royong. Iya, bisa. Ya. Ada lagi? Iya, coba. Sebaiknya warga gotong royong bersama. Iya, bisa. Ya. Nah, itu contoh saran kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan seperti itu ya, tidak melaksanakan kewajibannya ya. Nah, anak-anak bisa memberikan saran. Nah, dari mana sih anak-anak tahu bahwa itu saran? Ayo, siapa bisa? Kok bisa anak-anak bisa katakan itu memang saran? Dari mana kita tahu itu saran? Seharusnya sebaiknya alangkah baiknya. Iya, bisa. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Berarti kalimat saran itu berisi tentang apa tadi? Kata Sebaiknya. Sebaiknya. Alangkah baiknya. iya, sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya ya, bisa ya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu contoh kata untuk menunjukkan saran kita. Anak, ada yang belum paham kira-kira? Ini Pak tanya dulu. Ada yang belum paham? Sudah. Ya, sudah paham? Sudah. Hak, kewajiban, saran, dan saran sudah? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mau nggak Bapak ajak nonton video? Mau. Ya, baik. Biar lebih paham ya lagi ya, kita saksikan videonya ya. Di video kali ini kita akan belajar materi Coba pertama, diperhatikan. kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum. Nah, teman-teman, kalau jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Simak dengan baik ya. Berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah
semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Disimak dengan baik ya. Nanti akan pertanyakan ya pada anak. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sarung pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Dan anak? Sudah. Nah, apa yang anak simak dari video tersebut? Tentang apa yang anak simak? Ayo. Berkaitan dengan jalan umum, yaitu tentang apanya? Iya, tentang hak dan kewajibannya. Kasih contoh, mematuhi peraturan lalu lintas itu termasuk apa? Kewajiban, ya, pintar ya. Terus haknya apa? Mematuhi peraturan lalu lintas itu kan kewajiban. Haknya kita apa? Ayo. Iya, pintar ya. Itu haknya ya. Itu mendapat kenyamanan ya saat berkendara ya. Coba anak-anak kalau tidak mematuhi lalu lintas, nyaman tidak berkendara? Tidak, pasti tidak. Contoh, anak-anak pernah nggak lihat seorang yang tidak menggunakan helm di jalan raya seperti itu? Pernah? Berarti itu tidak mematuhi peraturan ya. Berarti dia tidak akan mendapat haknya seperti mendapat kenyamanan seperti itu ya. Gimana? Sekarang sudah tahu contoh kewajiban dan hak kita di jalan raya? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita akan laksanakan diskusi. Kelompok. Nah, sebelum itu, yang tambah semangat, kita isi tepuk dulu ya. Siapa setuju apa enggak? Setuju. Siapa pimpin? Ayo. Iya, Mesia, silakan Mesia pimpin. Dapat bendera merah putih. Atas merah, bawah putih, merah hati, putih suci, Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Merah putih, bendera Biar tambah semangat lagi. Kasih tepuk semangat dulu lagi sekali. Iya, silakan duduk anak. Nah, serius ya. Sekarang serius gimana? Serius? Sudah. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya, baik ya, anak. Nah, untuk hari ini kita akan laksanakan diskusi ya. Bapak akan bagikan ya KPD-nya. Kelompok
kelompok 1 di mana? Sekarang. Sini kelompok 1. Kelompok 2-nya? Sini kelompok 2. 3. Ya, berarti di sini 3 ya. 2. 3. LKPD yang akan anak-anak diskusikan hari ini ya. Ini diskusi, jadi setiap kelompok itu melaksanakan diskusi ya. Nah, sebelum lanjut, baca dulu petunjuknya ya. Baca petunjuknya, baru dikerjakan ya. Kalau ada yang belum paham, gimana? Iya, tanyakan ya. Kalau belum paham, ya gimana? Sekarang silakan lanjutkan diskusinya ya. Anak-anak baca dulu ini, wacana ini, nanti anak-anak menuliskan saran ya. Paham nggak? Paham ya. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran ya. Masalahnya apa? Sarannya nanti ya. Iya. Anak-anak menemukan masalah seperti apa? Terus saran yang anak-anak mau berikan seperti apa? Nanti setelah itu baru dibaliknya ya, sebutkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Paham? Ya, menemukan masalah apa yang ada di sini masalahnya. Lalu anak tulis sarannya ya. Nanti di lembaran di belakang itu anak-anak menyebutkan contoh ya, contoh kewajiban dan hak sebagai apa? Warga negara dan terkait dengan jalan umum ya. Ya, anak-anak berikan contoh kewajibannya ya, kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu apa lagi contohnya? Mematuhi kewajiban kita harus mematuhi. Ini sudah, ya. Dicek dulu kembali dicek, ya. Sambil menunggu kelompok yang lain ya. Sudah dicek. Sudah ya. Sudah semua kan? Sudah. Perkenalkan nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kelompok 2 dan 3 perhatikan. Ya, nomor 1 masalahnya yang ditemukan dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Apakah ada yang beda masalah yang ditemukan? Nomor 1 dia menemukan dari kelompok 1 jalan umum yang tampak kotor. Ya, seperti itu berserakan sampahnya. Terus sarannya dari kelompok 1 seharusnya warga tidak membuang sampah sembarangan. Betul seperti itu dah masalah dan saran. Betul apa salah? Betul. Mungkin ada yang punya contoh beda? Masalah beda. Ya, dari kelompok 1 ke kelompok 3 bedanya di mana? Iya, bisa. Itu masalahnya apa sarannya? Bisa. Dari kelompok 2 beda enggak? Iya, bisa ya. Dan ini juga masalah yang ditemukan dalam saran yang diberikan oleh kelompok 1 juga betul ya. Ya. Lanjut ya kewajibannya sekarang, kewajiban dan haknya. Mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas itu di jalan apa di mana itu? Di jalan juga betul ya. Terus Mendapatkan jalan yang nyaman saat berkemudi. ya itu haknya. Ya betul. Mungkin ada yang beda ya. Ada yang berbeda. Ya. Ya, mirip. Ya, lanjut dulu. Wajib memakai helm sabuk pengaman saat berkemudi. Mendapatkan keselamatan saat berkemudi. Ya, itu haknya. Ya, dari yang disampaikan kelompok 1 terkait dengan kewajiban dan hak di jalan umum yang dibawakan oleh kelompok 1, semua masuk nggak itu ke dalam hak dan kewajiban? Masuk. Masuk.
Mungkin ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dari bawaan dari kelompok 1 beda. Ya, nanti akan presentasikan ya. Terkait dengan kelompok 1, contoh kewajiban dan hak yang disampaikan itu sudah masuk ya, sudah benar ya. Nah, kelompok 1 kasih tepuk salutnya dulu kelompok 1. Sabar salut. Jemput. Jemput. Salut. Silakan duduk ya. Kita lanjut ke mana? Ke kelompok mana? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jadi kelompok 2. Perkenalkan dulu sama kelompoknya. Kelompok 2. Itu masuk apa itu? Termasuk saran itu. Berarti masalahnya apa? Masalah yang anak temukan itu apa sehingga bisa memberikan saran seperti ini? Apa masalah dari bacaan tersebut? Katakan sampah ya, sampah berserakan berarti sarannya di sini masuk. Ya, mungkin ada yang beda punya saran? Seperti apa? Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Ya, bisa. Ya, kelompok 1. Ada yang berbeda sarannya? Itu masalahnya yang ditemukan. Sarannya dari kelompok 1 apa tadi? Seharusnya warga tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bisa ya, seperti itu. Dan ini juga masuk ya, sama. Lanjut. Kedua, warga seharusnya mengurangi produk sampah. Masalah itu saran masuk. Iya, betul juga ya. Yang ketiga, Sampah seharusnya menjadi barang yang berguna. berguna juga seperti apa gunanya? Sampah itu bisa didaur. Nah, ya nanti sampahnya itu dipilah ya, organik dan anorganik ya seperti itu. Nanti bisa diolah ya, paham? Paham ya, lanjutkan. Kita hak dan kewajibannya. Satu, tidak membuang sampah di jalanan. Tidak membuang sampah di jalan itu termasuk Kewajiban. kewajiban, bisa. Haknya apa? Mendapat kenyamanan untuk mengendarai. Terus selanjutnya bergotong royong. Terus begininya apa haknya? Mendapatkan jalan yang selamat bersih. Iya bisa, bisa ya. Kelompok 1, kelompok 3 gimana? Betul apa enggak? Betul. Terkait dengan hak dan kewajiban yang disampaikan itu betul ya. Ya, kasih tepuk salut dulu kelompok. Tepuk tangan. Jemput. Jemput. Salut. Ya. Terakhir kelompok kan? Ya, kelompok lagi ya. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Anggota kelompok juga ada sana juga Aprilia dan Aprilia dan Ya, kelompok 3. Silakan berikan sarannya dari terkait gambar dan bacaan tersebut. Satu, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Ya. Dua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Terus. Tiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Ya, stop dulu. Anak kelompok 1, kelompok 2. Dari saran yang diberikan dari kelompok 1 itu masuk saran atau tidak? Masuk. Masuk saran dari kelompok 1 seperti pertama, Semua warga semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Ya, ya. Anak tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Sampah itu dipilah ya. Dipilah mana sampah organik, anorganik ya seperti itu ya. Ada sampah plastik, ada sampah daun seperti itu ya. Nanti itu bisa diolah nantinya ya. Sampah organik dan anorganik ya. Itu bagus sarannya ya. Masuk saran. Terus selanjutnya mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. ya, itu membuang sampah pada tempatnya itu juga wajib lakukannya seperti di sekolah ya. Tidak boleh juga membuang sampah
sembarangan ya, seperti itu. Ya, sekarang lanjut ke hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban terkait jalan umum. Ya. Kewajiban warga harus bergotong royong di jalan umum. Ya. Agar jalan tetap bersih. Ya. Terus 2. Mematuhi tata tertib mendapat kenyamanan dan dalam berkendara. ya bisa. 3. Warga wajib bergotong royong agar lingkungan tetap bersih dan aman. Ya, seperti itu. Nah, coba dari kelompok 1 dan 2. Betul nggak itu kewajiban dan hak yang kelompok 1 bawakan? Masuk nggak itu kewajiban atau hak? Masuk. Masuk. Ada yang berbeda ya? Mungkin ada yang tadi yang berbeda seperti yang disampaikan. Kelompok 2 beda? Beda kelompok 2-nya? Beda. Kelompok 1? Beda ya? Ya, tapi ini yang disampaikan juga masuk ya. Banyak contoh-contoh terkait dengan kewajiban kita di jalan umum ya, seperti itu. Nah, silakan duduk. Kasih tepuk salut kelompok 3. Ya, semangat. Nah, itu tadi ya, hasil diskusi anak-anak ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Pembelajaran hari ini kita simpulkan ya. Pertama apa itu? Kewajiban. Ya, itu ya. Mari kita simpulkan. Berarti kewajiban itu adalah Sesuatu yang harus dilakukan. ya, sedangkan hak Sesuatu yang kita terima. ya itu terkait dengan hak dan kewajiban, itu diingat ya. Terus jalan umum. Tadi ada jalan umum. Jalan umum itu apa sih jalan umum? Adalah jalan yang menentukan bagi Lalu lintas ya. Lanjut. Nah, kalimat saran. Kalimat saran itu ditulis dengan bahasa yang yang sopan. sopan ya. Kita tidak boleh memberikan saran pada orang lain dengan kata-kata yang kasar. Nah, contoh kata untuk menunjukkan saran seperti tadi ada kata seharusnya, apalagi ya, sebaiknya, ya, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan kata contoh kata untuk menunjukkan saran. Nah, boleh tidak kita memberikan saran dengan kata kasar? Tidak boleh? Ya, tidak boleh ya. Harus yang sopan. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang apa mau tanya ya? Gimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran tadi? Jawab jujur. Di sini jujur. Ya. Apa yang anak senangi? Diskusi. Terus ada ya tanya jawab. Itu yang disenangi. Ya. Presentasi senang nggak? Ke depan itu presentasi. Senang juga. Ya. Nah, dari materi yang tadi, kira-kira ada yang belum dipahami? Sudah paham? Yakin? Iya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau memberikan anak sedikit tugas sedikit, ya, untuk kerjakan ya. Ya, dikerjakan ya. Ya, perhatikan dulu, perhatikan ke depan. Ini tugas evaluasinya ini kerjakan sendiri ya, bukan diskusi ya. Tadi baru diskusi. Sekarang evaluasinya dikerjakan dulu ya. Ya, petunjuknya dulu dibaca. Petunjuknya dibaca ya. Identitas diisi. Tanggal, tanggalnya sekarang hari Selasa sekarang tanggal berapa? Iya, 13 ya.
pahami soalnya, kan sudah terbiasa mengerjakan soal seperti itu ya. Pahami. Nah, sudah? Belum ya? Lagi berapa pun? Lagi 2, ya. Dikerjakan dulu lagi 2 ya. Di sini sudah? Sudah? Sudah lagi berapa pun? Sudah? Oh. Sudah? Ya. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah? Berarti sudah semua? Ya, kita langsung periksa ya. Nomor 1. Nah, itu gambar apa itu? Membuang sampah sembarangan. Ya, itu gambar membuang sampah sembarangan. Saran yang tepat bagi pengguna jalan umum yang suka membuang sampah sembarangan. Sebaiknya pengguna jalan umum membuang sembarangannya. Ya, betul ya. Kalau yang ingin membuang sampah, enggak ya, tidak termasuk saran. Seharusnya membuang sampah sembarangan. Gimana sarannya itu? Tidak ya, sarannya ya menganjurkan yang tidak baik ya. Berarti sebaiknya pengguna jalan umum membuang sampah pada tempatnya. Ada yang salah? Ada yang salah? Ya, bagus. Keempat. Nah, dari 4 pernyataan tersebut, perhatikan pernyataan berikut ada 4. Contoh kewajiban di jalan umum. Yang mana menunjukkan kewajiban di jalan umum? 1 dan 2. Ya, betul ya. Itu termasuk kewajibannya, contoh kewajiban di jalan umum. Ya, terakhir. Nah, hak, contoh hak yang berkaitan dengan di jalan umum. Dari keempat pernyataan yang mana masuk? Yuk. 34. Betul ya. Silakan kumpul evaluasinya dulu. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, nanti di rumah pelajari halaman selanjutnya ya. Anak-anak baca-baca di rumah ya. Itu pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang pengalaman ya. Nah, itu nanti dipelajari di rumah. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, di awal menyanyikan lagu wajib nasional, di akhir kita nyanyikan lagu wajib daerah ya, untuk menunjukkan rasa cinta terhadap budaya ya. Di awal kita mengawali pembelajaran dengan doa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa untuk memohon keselamatan ya.